Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Prodi Manajemen dengan NIM 28921700006. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit berbagi atau sharing tentang emotional intelligence, atau yang biasa lebih sering kita kenal dengan kecerdasan emosional. Manusia dibekali tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga dibekali dengan kecerdasan emosional. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang kecerdasan emosional, maka kita harus kenal lebih dulu apa sih emosi itu. Baik, emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, berhubungan dengan lingkungan, dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Dari itu, emosi memberi warna dan nuansa dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Lalu, apa sih kecerdasan emosional itu sendiri? Dengan kecerdasan emosi, manusia mampu mengendalikan emosinya, dapat berpikir jernih dan kreatif, dan mampu mengolah berbagai macam situasi dan tantangan. Mampu berkomunikasi dengan baik pada orang lain, memperlihatkan kepercayaannya, empati, dan penuh rasa percaya diri, sehingga dapat menunjang kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan dan dibekali kemampuan dasar yang amat penting, yaitu kemampuan untuk memimpin dirinya dan orang lain. Dalam kehidupan sosial, terutama dalam berorganisasi, kemampuan memimpin ini hendaknya dilandasi oleh karakter ketuhanan yang berdimensi universal, sehingga berwujud pada kepemimpinan yang amanah, kuat, mengutamakan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, adil dan bermartabat. Sedangkan kaitannya dengan emosi, kepemimpinan seperti ini tentu saja adalah kepemimpinan yang mampu mengendalikan dan mengelola emosinya. Kepemimpinan dengan kualitas kecerdasan emosi yang baik dapat mengembangkan integritas anggota organisasi dan mencapai segenap tujuan organisasi. Selanjutnya terdapat perangkat diri. Untuk perangkat diri sendiri terbagi menjadi dua: perangkat fisik dan perangkat non-fisik. Perangkat fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik, seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, perasaan, atau emosi itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai perangkat diri non-fisik yang tadi terdiri dari fungsi kesadaran diri, fungsi perasaan, dan fungsi pikiran. Yang pertama terdapat fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran ini berlangsung sangat kompleks. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Yang kesadaran sendiri ini dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Jika seseorang yang berada dalam kesadaran, maka yang bersangkutan mampu memberikan reaksi-reaksi atau tindakan secara fisik, menginterpretasikannya dan mewujudkannya dalam bentuk reaksi psikologis dengan segala macam bentuk dan variasinya. Jadi untuk contohnya sendiri misalkan seperti ini. Jika seseorang tidak sengaja tersulut api rokok, maka yang bersangkutan akan segera memberikan refleks
dalam bentuk aktivitas fisik. Apa sih aktivitasnya? Aktivitas fisiknya tersebut yaitu menjauhkan diri, dan selanjutnya mungkin akan menyebabkan rasa sakit yang membakar kulit. Itu termasuk reaksi psikologis yang muncul, itu bisa berupa menangis, menghibah, atau umpatan, dan lain sebagainya. Untuk kesadaran diri sendiri, pada manusia dapat dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama kesadaran psikologi, dan yang kedua kesadaran fisik. Untuk kesadaran psikologi sendiri, di mana makna kesadaran yang dimaksud itu berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengenali kemampuannya dalam berpikir, berolah rasa, berpersepsi, menggagas sesuatu, berangan-angan, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, maka kesadaran ini dapat diamati langsung dan dapat dilakukan tes-tes psikologi. Lalu yang kedua terdapat kesadaran fisik, di mana makna kesadaran dimaksudkan berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengadakan reaksi atas rangsang atau stimulus, baik yang berasal dari dalam otaknya atau berasal dari luar tubuhnya. Lalu selanjutnya terdapat fungsi perasaan. Fungsi perasaan sendiri dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Karena setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda, punya reaksi terhadap perasaan yang berbeda-beda. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu punya reaksi perasaan yang tidak sama. Misalkan seperti ini. Ada dua orang nih yang sedang bersama-sama menyaksikan pementasan drama. Orang pertama nih menanggapi pementasan para pemeran tersebut dengan rasa kagum dan senang. Singkatnya, orang pertama ini menilai penampilan pementasan drama itu sangat sempurna, sangat perfect. Tapi beda dengan orang kedua, menanggapi pementasan drama tersebut dengan acuh tak acuh. Tampaknya pementasan itu biasa-biasa saja dan tidak menarik bagi orang yang kedua. Maka kedua orang tersebut memiliki reaksi perasaan yang berbeda-beda terhadap hal yang sama. Maka dari itu untuk perasaan sendiri setiap orang itu beda-beda. Untuk gejala perasaan tergantung pada yang pertama ada kondisi jasmani. Misal, badan dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung, mudah baper lah ya kalau untuk zaman sekarang bisa dibilang. Mudah baper, mudah terbawa omongan gitu kan. Lalu yang kedua terdapat pembawaan. Untuk pembawaan sendiri, ada orang yang pembawaannya itu berperasaan halus, lembut. Sebaliknya, ada pula yang cenderung perasaannya itu kurang peka. Perasaan seseorang itu berkembang sejak ia mengalami sesuatu, kondisi yang dapat mempengaruhi perasaan dan memberikan otak dalam perkembangan perasaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk yang telah Dia ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah manusia diberi pikiran agar dapat mengetahui sesuatu, baik itu sesuatu yang benar maupun yang tidak benar. Manusia juga diharapkan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya
manusia dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan esensi penciptaan manusia itu sendiri. Dengan pikiran pula, manusia diharapkan untuk dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan mana yang salah. Bahkan dengan pikiran manusia bisa mengkaji dan meneliti sebab akibat dari setiap peristiwa pada alam semesta ini. Manusia berpotensi untuk bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Sebab itu adalah hak penuh yang secara sistematis sudah diberikan Tuhan. Namun sayangnya nih, ada sebagian orang yang menyerahkan begitu saja potensi pikirannya agar dikontrol oleh sumber yang berada di luar pikirannya atau di luar kendalinya. Misalkan lingkungan tempat tinggal, pergaulan, tren, dan lain-lain. Sehingga tidak bisa menapis mana konsep yang baik maupun yang buruk. Lalu pikiran manusia sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 pikiran dan memiliki fungsi masing-masing dalam mengontrol diri manusia. Ketiga pikiran itu adalah yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, pikiran tidak sadar. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ketiga pikiran manusia ini ya. Fungsi masing-masingnya saya akan menjelaskan. Yang pertama terdapat pikiran sadar. Pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera kita, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran. Lalu selanjutnya menganalisa informasi yang masuk tersebut dan membandingkan informasi tersebut dengan data informasi yang ada di pikiran bawah sadar. Kemudian juga berfungsi sebagai memutuskan kebenaran akan informasi yang masuk. Fungsi yang terakhir adalah sebagai memori jangka pendek. Lalu yang kedua terdapat pikiran bawah sadar yang memiliki fungsi kebalikan dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar sendiri. Sehingga jika ada informasi yang langsung masuk di dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Jadi refleks gitu, langsung dilakukan. Fungsi dari pikiran bawah sadar ini sangat banyak. Di antaranya intuisi atau kepekaan, kepribadian, kebiasaan, imajinasi, kreativitas, memori jangka panjang, serta tingkat spiritual manusia dengan Tuhan berada di dalam pikiran ini, dalam pikiran bawah sadar. Seringkali pikiran bawah sadar tersebut disebut sebagai sebuah hard disk seperti di dalam komputer gitu. Akhir atau ketiga terdapat pikiran tidak sadar yang memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Pikiran tidak sadar memiliki fungsi mengontrol semuanya ya. Agar apa? Agar mampu dan bisa menjadi pengontrol pikiran yang baik. Maka setiap peserta perlu mengetahui beberapa hukum yang bekerja di pikiran sadar. Di antaranya, dalam pikiran tidak ada masa lalu dan masa depan, yang ada hanya masa sekarang. Saat memikirkan peristiwa masa lalu atau masa depan, seseorang pasti akan menyadari bahwa ia tetap berada di masa sekarang. Pikiran memastikan bahwa tindakan dilakukan untuk saat ini dan pada saat ini pula, sedangkan masa lalu dan masa depan hanyalah bahan dan rancangan untuk membantu dalam bertindak. Selanjutnya, saya akan membahas
ada sebuah kasus yang mungkin bisa dikaitkan dengan kecerdasan dalam pengontrolan kecerdasan emosi. Beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa akhir kebelakangan, kita pernah digegerkan di dalam jagat dunia maya, baik dalam berita dan informasinya itu tersebar di mana-mana. Seseorang dengan jabatan yang bisa dikatakan sudah tinggi atau mungkin pejabat tinggi di satu institusi yang memperlakukan atau punya tindakan yang kurang baik, bisa dinilai kurang baik kepada bawahannya. Dan cara melakukan kurang baik ini kita bisa kaitkan dengan pengontrolan kecerdasan emosi yang kurang atau yang rendah. Karena kalau dengan kita tidak bisa mengontrol emosi, maka tindakan-tindakan yang akan kita lakukan itu juga tidak baik. Maka dari itu, dari sini kita belajar bahwasanya mengelola kecerdasan emosi ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mengontrol tindakan kita pada lingkungan sekitar. Karena dengan kecerdasan emosi yang rendah, maka itu akan berdampak tidak baik pada lingkungan sekitar kita. Jadi kecerdasan emosi ini sangat perlu kita ketahui dengan baik. Kita tahu bagaimana harus mengelola emosi ketika sedang marah, ketika sedang kesal, atau ketika kita sedang sedih, menangis. Karena saya pernah dengar dari salah satu seminar, narasumber ini berbicara bahwasanya sebelum kita bertindak, maka kita harus berpikir terlebih dahulu. Itu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Apa yang seharusnya kita lakukan, tindakan apa yang harus kita perbuat, itu kita harus pikirkan terlebih dahulu. Apa sih dampak yang terjadi ke depannya? Apakah itu baik untuk ke depannya? Apa justru sebaliknya? Maka kita harus berpikir dengan matang. Kita harus mengelola pikiran kita dengan baik. Kalau kita marah, apa sih dampak ke depannya? Kalau kita kesal, kita memperlakukan orang dengan tidak baik, apa sih dampak ke depannya? Apakah dengan kita marah, dampak ke depannya ini akan baik untuk lingkungan sekitar kita? Atau justru bisa jadi bumerang buat kita sendiri? Maka dari itu, penting sekali kita pelajari bagaimana cara mengelola emosi dengan baik dan benar. Karena ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita manusia sebagai makhluk sosial, kita harus pintar-pintar mengelola emosi kita untuk di lingkungan sekitar kita. Ya kita tahulah bahwasanya mungkin setiap hari nih kita bertemu dengan orang yang mungkin karena perilaku orang kita jadi kesal, kita jadi marah, kita jadi emosi. Tapi bagaimana sih caranya kita tahan agar kita tidak luapkan emosi tersebut yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik ke depannya? Kalau memang dengan cara marah kita bisa tenang, tapi kita pikirkan dulu, baik nggak ke depannya? Baik nggak buat lingkungan sekitarnya? Apa sih dampaknya ketika kita marah? Lebih baik kalau memang ada jalan kalau lebih baik, seperti kita diskusikan dengan baik. Aku gak suka loh seperti ini, aku gak suka loh kamu seperti itu. Atau lebih baik ke depannya ini seperti ini ya, ini seperti itu ya gitu. Karena semua itu perlu dikomunikasikan. Kalau kita cuma marah saja nih, kita tindak kasar, arogan, kita memperlakukan orang semena-mena, memperlakukan bawahan kita semena-mena, itu akan jadi bumerang sendiri buat kita. Kedepannya orang lain akan memandang kita tidak baik. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin,
Pemimpin itu adalah contoh. Pemimpin itu setiap kali tindakan, perilakunya itu adalah contoh bagi lingkungan sekitarnya. Kalau kita memperlakukan orang saat emosi, saat marah dengan tidak baik, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh, seorang pemimpin saja memperlakukan orang lain dengan seperti itu, maka saya juga akan seperti itu pada orang lain. Nah, itu bisa bahaya. Bagi seorang pemimpin seharusnya bisa mengontrol emosi. Itu hal utama sekali ya. Ketika ada bawahan atau ketika ada perilaku di sekitar kita yang tidak baik, yang kurang baik, sebagai seorang pemimpin kita harus punya cara. Bagaimana caranya emosi itu tidak jadi hal yang paling utama untuk marah, untuk kita meluapkan semuanya. Pasti ada jalan keluar. Contohnya seperti, oh baiklah, ini saya nggak suka nih, diskusikanlah. Besok-besok jangan seperti ini ya, besok-besok jangan seperti itu ya. Itu seperti itu. Kalau kita bisa bijaksana dalam bertindak, orang-orang di sekitar kita akan mengikuti kita, dan orang-orang di sekitar kita akan menilai bahwasanya kita sebagai pemimpin yang cerdas. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi atau semoga sedikit sharing yang saya sampaikan bisa dapat dipahami dan dimengerti untuk semuanya yang menonton. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.